Halo teman semua dimanapun berada, ketemu lagi sama Mbak Eka. Oke, gimana kabarnya semua? Mbak Eka berharap supaya teman-teman tetap sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Buat sohib-sohib yang baru pada gabung, baru pada menemukan channelnya Mbak Eka ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berbagai konten tayangan-tayangan ya tentang psikologi, budaya, dan lain sebagainya. Namun selama masa pandemi, kita akan fokus dulu di kelas psikologi. Baik, tema kita pada hari ini cukup menarik teman-teman, yaitu adalah marah ya, kondisi marah, situasi marah, dan semua hal yang bisa menyebabkan marah. Nah, yang akan Mbak Eka bahas ini nanti bisa dilatihkan atau diedukasikan kepada usia mulai dari anak-anak. Dibiasakan, dilatihkan. Nah, kalau kita yang sudah dewasa pasti lebih gampang ngelakuinnya. Yang anak-anak dilatih dengan sabar dan telaten, terutama figur yang akan melatih juga harus konsisten melakukan hal ini ya. Baik, nah selanjutnya sebelum kita masuk pada pembahasan ini lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk simak videonya sampai selesai. Apabila nanti video ini bermanfaat atau teman-teman ngerasa ada sahabat, karib kerabat, dan teman lain yang perlu tahu, nggak usah segan-segan untuk share. Mari kita bersama-sama optimis membentuk situasi lingkungan yang berkesehatan mental. Karena lingkungan yang berkesehatan mental itu juga akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan jiwa kita. Oke teman-teman, udah siap semua ya? Sekarang cari posisi nyaman untuk menyimak video ini sampai selesai. Nah, Mbak Eka akan membuka pembahasan dengan marah. Sebenarnya teman-teman, marah itu tuh adalah sesuatu yang alami ya. Jadi kalau bisa Mbak Eka sampaikan, marah itu sebenarnya adalah respon alami yang kita keluarkan atau yang kita lakukan untuk meluapkan perasaan yang kesel, perasaan jengkel ya, perasaan gak nyaman. Nah, itu biasanya diwujudkan dengan marah atau protes deh minimal gitu tuh. Kemudian pertanyaannya, jadi marah tuh boleh gak sih? Nah, marah tuh boleh teman-teman. Ya karena semua orang pasti bisa marah. Setiap dari kita tuh punya emosi, entah itu emosi positif, entah itu emosi negatif. Namun, yang akan Mbak Eka sharingkan di sini adalah bagaimana sih supaya pada saat kita marah atau pada saat emosi kita sedang memuncak, itu kita tidak mengalami penyesalan pada saat kita udah sadar. Sudah banyak contoh ya di lapangan. Misalnya kayak orang berantem, orang ribut. Saking egonya tinggi, emosinya pada tinggi-tinggi semua, akhirnya ngerasa kesenggol dikit, misalnya kayak lagi naik motor gitu ya. Terus ke gas, reng. Nah, dikirain nantang. Kejar-kejaran gak karu-karuan di jalanan misalnya kayak gitu ya. Kemudian berhenti, udah berhenti adu mulut gak terima berhenti sampai situ, pasti nanti ketemu kompor lagi yang lain. Tadi siapa yang masalah, ini masalahnya gimana, oh berarti kamu salah dan segala macam. Nah ketemu kompor di jalanan, tambah ribut, tambah berantem, akhirnya apa, pukul-pukulan. Kalau udah pukul-pukulan, datang aparat keamanan, habis itu harus diselesaikan lagi dengan jalur hukum. Nah dari situasi itu kita kebayang teman-teman ya, banyak banget kerugian-kerugian yang dialami pada saat kita nggak bisa ngontrol marah. Kemudian kenapa Mbak Eka ngerasa bahwa pembahasan tentang marah ini penting? Karena marah itu bisa diadaptasi oleh anak-anak kita. Nah ini akan jadi situasi yang berbahaya apabila suami istri atau misalnya suami istri yang tinggal dengan beberapa keluarga ya, punya salah satu anggota keluarga yang temperamen atau yang emosional dan anak kita sehari-hari ngeliat. Ingat, perilaku marah, perilaku baik, perilaku apapun itu bisa diadaptasi oleh anak-anak. Nah jadi untuk teman-teman semua yang terutama punya anak masih kecil-kecil atau yang sudah berencana mau menikah dan lain sebagainya, mari kita pahami bersama, marahlah dengan sehat. Oke baik, nah jadi kalau kita udah ngerasa pengen marah nih, apa sih kira-kira yang perlu kita lakukan? Nah oke teman-teman ya, di sini ada beberapa tips yang udah Mbak Eka rangkumin yang secara umum sering terjadi dan sering Mbak Eka sarankan juga kepada klien-klien Mbak Eka. Semoga bisa diadaptasi ya. Nomor 1, pada saat kita udah ngerasa emosi banget, mau marah, mau meledak, yang pertama diem dulu. Gak usah ngapa-ngapain, diem dulu, mengamati apa yang akan dibicarakan oleh lawan bicara kita. Jadi kita jangan keburu-buru mau ngegas, jangan keburu-buru mau bales, mau mengcounter. Wah nanti kalau kalah ngomong
kita jadi kayak tersangka, jadi kayak dianggap salah dan lain sebagainya. Enggak, stop dulu. Pada saat kita udah terasa diri kita mau marah, diem dulu ya. Nah, pada saat kita diem teman-teman, itu sebenarnya bukan kita nggak ngapa-ngapain ya. Tapi pada saat kita diem, artinya kita mencerna apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, apakah itu sesuai apa enggak, sesuai dengan yang kenyataan di lapangan ya. Dan apakah sesuai atau tidak dengan yang kita pikirkan. Selanjutnya nomor 2, setelah diam sejenak teman-teman atur nafas kembali ya. Tarik nafas dalam-dalam, ya nggak perlu kenceng-kenceng ya. Hembuskan pelan-pelan. Nah kemudian kalau tarik nafas nggak mempan, coba rubah posisi duduk. Jadi misalnya geser ke kanan, geser ke kiri, atau maju ke depan ya. Atau kalau dalam kondisi berdiri, pindah sedikit posisinya. Nah dengan melakukan hal itu teman-teman, secara tidak langsung kita sudah memberikan pasokan oksigen lebih banyak ke otak. Jadi kita bisa berpikir dengan lebih tenang. Berikutnya yang nomor 3, kalau memungkinkan teman-teman silahkan ambil air putih dulu ya. Minum dulu. Nah segerin badan. Kalau memang kita ada air keran, cuci tangan dulu. Yang penting sentuhan sama air. Selanjutnya nomor 4, yang perlu kita sadari adalah bahwa pada saat kita meluapkan emosi dengan tidak sehat, itu artinya kita menyakiti orang lain. Pada saat kita menyakiti orang lain, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kenapa kayak gitu ya? Nah gini teman-teman, contoh ya. Misalnya kayak Mbak Eka mukul seseorang, dus gitu ya. Karena Mbak Eka ngerasa dia udah banyak berbohong, dia banyak berbuat jahat ke Mbak Eka. Mbak Eka saking emosinya nih, ngelihat dia dari jauh, terus Mbak Eka pukul, dus. Nah ini jangan ditiru ya. Nah pada saat Mbak Eka akan memukul, itu Mbak Eka udah mikirin, nanti ketemu dia mau tak tonjok tuh orangnya ya. Itu hati kita udah sakit dulu teman-teman, udah gak enak, udah gak nyaman ya. Habis itu masih ditambah lagi ketemu beneran, ditonjok beneran, tangannya jadi sakit. Selanjutnya nomor 5 yang bisa kita lakukan ya, untuk supaya marahnya secara positif nih. Sampein aja teman-teman dengan tenang dan santai ya, apa yang sebenarnya kita harapkan dari situasi itu. Dan sebenarnya apa yang menyebabkan kita emosi. Omongin baik-baik ya, bantu orang lain yang berseteru sama kita misalnya untuk paham sama kondisi kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terus gimana Mbak Eka kalau orang yang kita ajak ngomong atau lawan bicara kita tuh gak paham-paham atau gak ngerti-ngerti sama maunya kita, atau bahkan orang yang berseteru sama kita tuh sudah punya pemikiran negatif tersendiri tentang kita. Baik teman-teman, kalau mengalami situasi itu kita dituntut untuk lebih dewasa. Artinya apa? Pada saat lawan bicara kita tuh tidak mau mendengarkan kita atau dia sudah punya pemikiran negatif tentang kita, ya udah biarin aja, itu hak dia. Kita juga tidak akan pernah bisa meminta dia untuk mengubah mindsetnya tentang kita. Namun ada hal positif yang bisa kita ambil, yaitu apa? Ya dia akan selamanya menerima hukuman itu dalam tanda petik ya. Hukuman kalau ngeliat kita dia akan jengkel, hukuman kalau ngeliat kita dia sebel ya, dia enek ngeliat kita, dia muak mungkin segala macam. Tapi kitanya baik-baik aja karena kita udah memaafkan. Nah artinya kualitas hidup kita lebih baik daripada hidup mereka. Karena apa? Keseharian mereka hanya diliputi rasa iri, dengki, benci, nyari-nyari kesalahan kita dan lain sebagainya. Jadi udah slow down aja, kita maafin. Baik, terakhir nomor 6, setelah kita reda nih marahnya ya, mari kita lakukan refleksi. Sebenarnya kita tadi itu ngapain ya? Terus hal positif apa sih yang bisa kita dapat dari situasi marah tadi? Nah, kalau kita masih nggak bisa untuk menerima hal tersebut ya, kita bisa mencari ahli-ahli untuk membantu, misalnya memecahkan masalah kita ya. Mencari orang-orang yang kita percaya dan kita yakin dia bisa menjaga rahasia kita, curhat aja. Nah, kalau nggak yakin, teman-teman bisa nyari kayak tenaga-tenaga konseling, konselor dan sebagainya, psikolog dan sebagainya. Nah, gitu teman-teman. Yang penting sekarang kalau marah dibikin santai, dibikin enjoy ya, dan marahnya harus secara positif. Baik teman-teman, sesi kelas psikologinya udah selesai. Apabila info yang kita sharingkan pada hari ini bermanfaat, kembali lagi Mbak Eka ingetin, silahkan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang membutuhkan. Pasang di story WA, pasang di story Instagram, kirim ke grup-grup yang teman-teman rasa wah perlu ada nih yang tahu ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan teman-teman semua, dan sampai jumpa pada video-video yang lain ya. Dadah.